Dalam fase ini pula, salah satu stressing adalah produk awal tidak harus sempurna. Teman-teman pasti ingat istilah creative collaboration. Siklus yang kita kenal dan menjadi semacam baku dalam startup adalah buat, ukur, pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jumpa lagi kita dalam video kedua ini setelah pada video yang pertama kita membahas tentang informasi dasar yang kita perlu ketahui tentang startup. Pada video kedua ini kita akan membahas fase-fase startup seperti yang kita udah bahas di video pertama, yaitu fase visi, orientasi, dan akselerasi, dan apa yang akan kita lakukan pada setiap fase itu. Untuk memperkuat pesan yang akan saya sampaikan nanti di bagian sebelah kanan nanti akan ada tambahan teks. Semoga membantu teman-teman untuk menangkap apa yang kita sedang bahas. Karena kita akan menuju ke bagian akhir video nanti, yaitu implementasi konsep startup kepada organisasi yang sedang kita bangun, sebuah organisasi sosial politik atau organisasi massa. Maka saya mengajak teman-teman untuk mulai membayangkan, mengimajinasikan apa yang kita bahas di video kedua ini terhadap organisasi masa depan yang sedang kita rancang itu. Bagaimana itu bisa diterjemahkan menjadi aktualisasi atau diimplementasikan dalam bentuk action plan dan sebagainya. Yuk kita mulai. Saya ingin terlebih dahulu memberikan penekanan bahwa ada 3 benang merah dalam startup itu, dan ini mewarnai, bisa disebut ini sebagai filosofi dalam membangun sebuah startup dalam bentuk apapun, organisasi profit atau non profit. Pertama adalah tentang eksekusi ide, kedua adalah pembelajaran terus menerus, dan ketiga adalah simplisitas. Kita bahas satu persatu. Nah, pertama adalah tentang filosofi tentang eksekusi ide. Jadi pada tahap awal, ide dan narasi itu sangat penting. Bahkan startup itu percaya bahwa kebutuhan dan keinginan bisa diciptakan. Beda dengan pendekatan manajemen atau bisnis masa lalu, di mana bisnis atau produk diciptakan dengan melihat terlebih dulu celah yang ada di pasar kemudian mengisinya. Sementara startup berkebalikannya. Bahkan sesuatu yang tidak ada dan mungkin tidak diperlukan, dalam ilmu marketing itu demand-nya nol, itu bisa diciptakan. Dan disinilah pentingnya ide dan inovasi. Tapi startup tidak berhenti di situ. Seperti juga sudah pernah kita bahas bahwa startup adalah mengeksekusi ide. Jadi sekali lagi yang pertama adalah filosofi startup adalah mengeksekusi ide. Yang kedua adalah tentang pembelajaran. Jadi startup itu menuntut personilnya untuk selalu membaca data, menganalisis, mengembangkan gagasan awal sehingga terus-menerus menjadi sempurna. Ada continuous improvement di situ. Nah, proses ini siklusnya pendek dan cepat. Dan bahkan ada satu ide juga dalam startup, sebuah ide yang diuji coba kepada sekelompok kecil orang. Jika itu tidak diterima, maka itu tidak akan jalan untuk jumlah publik atau market yang lebih besar. Maka evaluasi terus-menerus atau pembelajaran terus-menerus itu akan melahirkan keputusan. Jika ide itu tidak diterima, maka ganti secara radikal atau modifikasi. Nah, ini menuntut proses pembelajaran terus-menerus. Yang ketiga adalah tentang simplisitas. Seperti juga pernah kita bahas tentang organisasi yang compact dalam startup. Startup itu bekerja ringkas, organisasinya ramping, efisien, dan bahkan untuk peluncuran produk, kita kenal istilah dalam startup ada namanya minimum viable product. Ya, ini fitur dasar yang cukup untuk digunakan dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Kita juga pernah bahas bahwa kita tidak perlu menunggu sempurna. Luncurkan saja, lalu mendapatkan feedback. Misalnya, jika produknya adalah sepeda listrik, maka roda, stang, sasis, baterai adalah minimum viable product. Lainnya tidak diperlukan dulu. Setelah diluncurkan, mendapatkan feedback, lalu disempurnakan. Lalu aksesoris-aksesoris yang lain itu akan diperlukan nanti ketika fase pertumbuhan. Jadi sebelum masuk ke fase-fase startup itu, yang nanti setelah ini kita bahas, kita telah membahas kira-kira 3 filosofi dari startup itu, yaitu eksekusi ide, pembelajaran, dan simplisitas. Nah, itu dia 3 benang merah yang sudah kita bahas. Oh ya, dalam startup kita kenal juga adalah istilah yang lebih tajam, yaitu lean startup. Ini diambil dari revolusi lean manufacturing yang ditemukan oleh Taiichi Ohno dan Shigeru Shingo di Toyota. Fokusnya adalah pemanfaatan pengetahuan dan kreativitas karyawan, kontrol, dan percepatan siklus. Teman-teman pasti ingat istilah creative collaboration yang juga sudah kita bahas
pada bagian pertama video. Nah, disinilah kultur itu penting. Kultur kreatif collaboration itu penting. Inisiatif dan ide individual itu akan memberikan nilai tambah yang besar kepada produk dan organisasi. Oke, kita akan mulai dari fase awal, dari startup, yaitu visi. Sama seperti organisasi lain, mimpi akan mengarahkan organisasi. Karena dunia ini makin limitless dan borderless, pasar sudah tidak dibatasi teritori, teknologi, internet dan seterusnya sudah melintasi batas-batas negara, maka bisa dibilang menjadi sebuah kewajiban bagi startup untuk punya visi besar dan ambisinya selangit. Nah, bayangkan misalnya produk drip cafe yang siap seduh khas Indonesia mengisi rumah-rumah di Skandinavia dan di Afrika. Nah, jangkauan visi ini mesti tidak terbatas. Dengan struktur visi, strategi, dan produk dalam startup seperti tidak ada bedanya dengan organisasi lain. Nah, bedanya strategi dan produk dalam startup mudah berubah sesuai siklus pembelajaran. Dalam tahap itu selalu ada pembelajaran dan setiap pembelajaran pasti menghasilkan poin. Ini harus dimodifikasi, ini harus dihilangkan, dikembangkan, dan seterusnya. Nah, visi, strategi, dan produk ini adalah tahap awal dari startup. Nah, bagian kedua adalah mengarahkan atau mengorientasi. Dalam fase ini, siklus yang kita kenal dan menjadi semacam baku dalam startup adalah buat, ukur, pelajari. Masih ingat filosofi pertama bahwa ada pembelajaran di situ? Nah, ini kurang lebih paling kuat implementasinya adalah pada fase ini. Nah, dari ide kita membuat produk. Nah, dari produk yang kita kenalkan, kita mengukur respon menggunakan data. Lalu dari data itu kita melakukan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu melahirkan modifikasi ide awal untuk terus-menerus menuju kesempurnaan. Kira-kira itu gambaran prosesnya. Sesuatu yang berputar dengan cepat dalam siklus ini adalah intisari fase kedua ini, yaitu orientasi. Organisasi tidak perlu habis waktu banyak untuk memberikan fitur, layanan, gimmick, aksesoris yang tidak memberikan nilai tambah kepada pengguna dan pada perusahaan sendiri. Dalam fase ini pula, salah satu stressing adalah produk awal tidak harus sempurna. Daripada menuju sempurna, mending segera diluncurkan sambil terus-menerus dipelajari lalu dikembangkan. Ada salah satu contoh, sahabat-sahabat pasti tahu Dropbox, produk layanan transfer file dan sinkronisasi file. Ini pada tahap awal kebingungan karena produknya superior, desainer dan pendirinya adalah insinyur-insinyur yang pinter-pinter, tapi akibatnya layanan Dropbox ini sulit dimengerti. Nah, setelah sekian lama, ternyata Dropbox cuma perlu video tutorial bagaimana menggunakan itu. Nah, video sepele itu adalah menjadi salah satu lompatan Dropbox, menjadi salah satu unicorn di Silicon Valley. Dari yang tadinya blank, tanpa arah, kemudian mereka melakukan pembelajaran dari respon dari pengguna, kemudian dia memperbaiki dan ternyata cuma perlu sentuhan sedikit berupa video tutorial bagaimana menggunakan layanan Dropbox dan dia kemudian membuat lompatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu akselerasi. Nah, salah besar jika kita menganggap inovasi berhenti ketika startup telah matang. Seperti yang kita bahas di video bagian pertama, inovasi adalah jiwa, doktrin sekaligus semacam konsekuensi bagi startup. Dia tidak boleh berhenti untuk berinovasi. Nah, untuk mengakselerasi startup, salah satunya adalah membuat organisasi tetap ramping dan lincah. Mata rantai prosesnya juga harus tetap singkat dan ringkas. Intinya efisiensi. Nah, kemudian juga pada fase ini akan ada konsekuensi, yakni investasi untuk membesarkan startup ini. Misalnya untuk investasi di bidang promosi, di bidang ekspansi pasar, menciptakan viral, kemudian melakukan manajemen kepuasan pelanggan, melakukan survei dan mencari masukan. Objektifnya satu, yaitu inovasi tidak boleh berhenti. Nah, dalam fase ini juga ada penajaman strategi yang terkait dengan keuangan usaha. Soal-soal seperti reinvestasi, penerbitan saham publik, dan aspek keuangan lainnya. Semoga nanti kita ada waktu untuk membahas ini secara khusus. Nah, sahabat-sahabat, itu adalah 3 fase startup dan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Nah, sebagai penutup, pada tahun 2010, Obama membentuk lembaga federal baru di Amerika Serikat bernama Consumer Federal Protection Bureau dari nol dengan konsep startup. Nah, sambil sahabat-sahabat mulai berimajinasi tentang bagaimana mengadopsi prinsip startup ini ke dalam organisasi yang akan kita bangun, kita juga akan bahas kisah sukses Obama itu di bagian ketiga video nanti. Semoga bermanfaat. Saya tunggu umpan balik sahabat-sahabat di bagian komen, dan silakan like, subscribe, dan share
jika sahabat-sahabat ingin lebih banyak orang untuk mendapatkan manfaat dari video ini. Teman-teman jangan lupa follow Instagram dan Twitter saya @endikurniawan. Kita bisa berinteraksi lebih jauh di sana. Semoga kita bisa saling follow dan berdiskusi memperkaya wawasan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.